Nama saya Luke Xavier Key, 20 years old. I'm a winger for the Agros Football Club. Zijn te spelen? Ja, dat is natuurlijk, ik zit de laatste periode een beetje in een andere fase, ik vooral voornamelijk in. Yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Profil Luket, winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong. Winger Liga Yunani yang siap perkuat timnas Indonesia akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Luket dikabarkan siap memperkuat skuad racikan Shin Tae-yong. Pada salah satu akun YouTube, Luket menceritakan perjalanannya saat pertama kali mengenal sepak bola. Pemain bernama lengkap Luke Xavier Key itu rupanya menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Luke sendiri memang kelahiran Jakarta, 28 Juli 2003. Ia bahkan sempat bermain sepak bola di Indonesia hingga umur 9 tahun sebelum akhirnya hijrah ke Spanyol bersama sang ayah. Luke diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu, sedangkan sang ayah berasal dari Australia. Sedari kecil, Luke sudah belajar ilmu sepak bola di Spanyol, tepatnya dari usia 13-16 tahun. Saya lahir di Jakarta dan bisa di sana sampai umur 8 atau 9 tahun. Di sana saya mencoba berbagai posisi, termasuk penjaga gawang. Setelah itu saya pindah ke Spanyol bersama ayah saya, ujar Luke pada wawancara di YouTube Yusa Nugraha. Saya beruntung bisa mengenal pelatih bernama Carlos Buenos. Ia pernah menjadi pelatih di La Masia. Setelah saya kenal dia, ia menyuruh saya bermain di Spanyol. Jadi dari umur 13 tahun, saya sudah jauh dari keluarga. Lanjutnya, saat itu saya fokus 100% di sepak bola. Jadi sepak bola nomor 1, sekolah nomor 2. Saya di sekolah dari 13-16 tahun. Setelah itu Covid datang dan saya harus pulang ke Indonesia. Tak lama setelah itu, saya mendapat kesempatan trial di KPR, London, tapi gagal, ujarnya lagi. Saat ini, Luke bermain untuk klub kompetisi kasta kedua Liga Yunani, di Agoras FC. Ia diikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Pernah mengaku ingin bela timnas Indonesia, Jayden Houtriat ikuti jejak Delano Ladan. Jayden Houtriat menjadi nama yang kembali disorot oleh pecinta sepak bola tanah air. Nama Jayden Houtriat sempat mencuat karena pengakuannya ingin membela timnas Indonesia. Dia berkata, langsung ke konten timnas. Kohom News Timnas Indonesia Liga Indonesia radar pemain sepakan beranda timnas Indonesia. Timnas Indonesia pernah mengaku ingin bela timnas Indonesia. Jayden Houtriat ikuti jejak Delano Ladan pantau. TC Squad Garuda Gusti Wulan Januari 2, 2024. Jayden Houtriat ikut memantau TC Timnas Indonesia. Jayden Houtriat ikut memantau TC Timnas Indonesia. Instagram Jayden Houtriat, Timnas. Ko Jayden Houtriat menjadi nama yang kembali disorot oleh pecinta sepak bola tanah air. Sebab, ia memantau TC Timnas Indonesia. Nama Jayden Houtriat sempat mencuat karena pengakuannya ingin membela timnas Indonesia. Hal ini terjadi pada tahun 2020 silam ketika ia menjalani wawancara di akun YouTube Yusa Nugraha. Mama saya berasal dari Indonesia. Mamaku nggak lahir dari Indonesia, tapi orang tua mamaku, opa dan oma, lahir di Indonesia, kata Jayden Houtriat kepada Yusa Nugraha. Opaku dari Jakarta dan omaku dari Manado. Saya belum pernah ke Indonesia. Mungkin tempat pertama yang ingin saya kunjungi adalah asal opa dan omaku yakni Jakarta dan Manado, imbuhnya. Keinginan membela timnas Indonesia disebut Jayden mengalir dalam darahnya. Hal itu akan dilakukan jika karir sepak bolanya di Belanda tak ada kemajuan.
Kemungkinan bermain timnas Indonesia akan selalu ada, meskipun menurut pengakuannya ia sama sekali tak pernah mengikuti bagaimana perkembangan sepak bola Indonesia. Misal kalau karir bolaku di Belanda nggak meningkat, maka aku ingin bermain di Indonesia. Saya nggak ngikutin sepak bola di Indonesia, jadi tidak tahu klub mana yang saya ingin bela. Imbuh Jayden Houtriat. Pemain yang berkarir di Willem II U21 berkomentar di postingan Instagram PSSI. Selamat tahun baru, tulis Jayden Houtriat. Dengan komentarnya itu, Jayden Houtriat lantas mendapatkan banyak desakan agar dirinya melakukan proses naturalisasi. Apalagi dirinya merupakan pemain serba bisa yang disukai Shin Tae-yong. Pasalnya Jayden Houtriat bisa bermain di berbagai posisi, yakni gelandang bertahan, gelandang tengah, dan bek tengah. Bahkan sebelum ia bermain di posisi aslinya sebagai gelandang bertahan, Jayden Houtriat sempat menjadi penyerang. Jika dinaturalisasi, maka Jayden Houtriat akan menambah banyak pilihan pemain untuk lini tengah serta lini belakang timnas Indonesia. Masih 19 tahun. Ini Jens Raven, pemain kelahiran Belanda berdarah Indonesia, bisa jadi opsi buat striker timnas Garuda Muda. Pemain berdarah Indonesia yang lahir di Belanda, tampaknya tidak ada habis-habisnya, salah satunya yang terbaru bernama Jens Raven. Jens Raven ini, disebut-sebut sebagai pemain sepak bola berusia muda yang masih memiliki darah Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti dari mana darah Indonesia yang mengalir pada sosok Jens Raven tersebut. Meskipun begitu, disebutkan bahwa sosok pemain muda tersebut telah memenuhi syarat untuk berpaspor negara kita. No, tidak memegang paspor Indonesia, tetapi dia eligible, memenuhi syarat, ujar akun Football Talentasia, dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Raven merupakan pemain kelahiran 12 Oktober 2005 alias ia masih berusia 19 tahun. Saat ini, pemain muda tersebut tengah berseragam klub FC Dordrecht U21, klub divisi 2 di Belanda. Bersama FC Dordrecht U21, ia telah bermain sebanyak 9 kali dan telah mencetak sebanyak 4 gol. Pasalnya ia memiliki posisi sebagai penyerang maju, tetapi juga dikenal sebagai pemain versatile alias serba bisa. Jens Raven adalah pemain serbaguna sebagai mobile forward. Memiliki gerakan bola yang luar biasa, katanya. Klub yang dibelanya saat ini, tengah berada pada urutan ke-6 dari 8 klub yang ikut berkompetisi. Menarik untuk menunggu perkembangan mengenai pemain muda dengan tinggi 188 cm ini ke depannya. Ilyas Alhaft, pemain Noah FC keturunan Indonesia. Ilyas Alhaft adalah pemain Almere City yang bermain di kasta kedua Liga Belanda musim 2022 hingga 2023. Ilyas Alhaft dan timnya, Almere City, berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda musim 2023 hingga 2024 setelah mengalahkan FC Emmen di playoff promosi. Ilyas Alhaft turut berkontribusi dalam keberhasilan timnya. Lalu, seperti apa sosok Ilyas Alhaft? Berikut ulasan profil dan biodatanya. Profil dan biodata Ilyas Alhaft. Ilyas Alhaft, pemain kunci Almere City, lahir di Rotterdam, Belanda, pada 23 Februari 1997. Ia kini berusia 26 tahun. Menurut berbagai sumber, Alhaft memiliki darah Maroko dari kedua orang tuanya. Jika ditelisik lebih lanjut, orang tua Alhaft ternyata memiliki darah Indonesia. Hal ini berarti Alhaft juga memiliki darah Nusantara. Alhaft tumbuh dan berkembang di Belanda sejak lahir. Ia juga memulai karirnya di negara tersebut. Alhaft memulai karirnya di klub lokal RVVH pada tahun 2005. Pada tahun 2008, ia bergabung Akademi Sparta Rotterdam. Sparta Rotterdam mengakhiri kontrak Alhaft pada tahun 2019. Alhaft kemudian bergabung Almere City. Selepas dari Almere City, Alhaft berlabuh ke tim Noah FC di Liga Armenia pada musim ini. Pemain yang bermain untuk Noah FC di Liga Armenia pada musim ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menjalani naturalisasi. Saya harus menunjukkan diri saya, kalau saya melakukan yang terbaik pasti PSSI akan datang, saya terbuka, kemungkinan dinaturalisasi, kata Ilyas Alhaft, pasti banyak orang tanya apakah saya
Terbuka untuk timnas Indonesia, saya akan bilang 100% iya, imbu pemain berusia 26 tahun itu. Nah, itulah ulasan singkat mengenai profil dan biodata Ilyas Alhaf, pemain Noah FC keturunan Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menambah amunisi dengan menggaet sejumlah pemain keturunan dari kompetisi Eropa. Tak cuma mematangkan taktik, pelatih Shin Tae-yong juga dikabarkan telah melirik beberapa pemain keturunan dari Eropa untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Ryan Flamingo, bek pemain belakang Sassuolo yang dipinjamkan ke FC Utrecht, Ryan Flamingo menanggapi kabar dirinya diminati pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa waktu belakangan. Sebagai pemain keturunan Indonesia, Ryan disebut-sebut bakal dinaturalisasi. Pada awalnya, rumor tersebut disampaikan media Korea Selatan, Best Eleven pada pekan lalu. Shin Tae-yong dikabarkan ingin memperkokoh lini pertahanan skuad Garuda. Baricum ini dikabarkan masuk dalam radar Shin Tae-yong untuk memperkokoh barisan pertahanan timnas Indonesia. Ryan sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan ke Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Lanjut keterangan unggahan tersebut. Ryan Flamingo melalui akun Ryan Flamingo pun memberikan tanggapan di kolom komentar unggahan Transfermarkt Indonesia tersebut. Dia menyematkan emoji hati dan bendera merah putih dalam komentarnya. Meski berposisi sebagai bek, namun Ryan Flamingo punya naluri mencetak gol sangat tinggi dengan torehan 16 gol dari 58 pertandingan bersama Sassuolo Primavera. Dengan kualitas tersebut, Ryan Flamingo bisa jadi alternatif lini depan timnas Indonesia jika para striker Garuda alami kebuntuan saat bertanding. Tristan Goijger menjadi pemain keturunan Belanda yang siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang sedang memperkuat Ajax Amsterdam U21 itu memiliki keturunan Maluku. Timnas Indonesia terus berbenah memperkuat skuad. Salah satu strategi yang dilakukan saat ini adalah mencari pemain keturunan dengan level grade A untuk bersaing dengan negara-negara lain. Naturalisasi menjadi pilihan yang diambil PSSI demi mendapatkan prestasi. Nathan Choyaon, Jay Itzes, Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen merupakan pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Sementara Tristan Goijger dikabarkan pernah menjalin komunikasi dengan PSSI. Aku pernah bicara sama mereka, PSSI, dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, kata Tristan Goijger. Kendati demikian, Tristan Goijger mengaku sulit menjelaskan situasinya. Sebab, ia masih perlu mempelajari silsilah keluarga yang ada di Maluku. Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, sambungnya. Banyak orang masih belum mengetahui Tristan Goijger. Karena itu, tak ada salahnya untuk mengulas biodata Tristan Goijger. Sementara Tristan Goijger terbilang menjadi salah satu talenta muda menjanjikan. Sebab, ia sempat memperkuat timnas Belanda U16 sebanyak 3 kali dan 6 laga bersama U16. Kemampuan dan usia yang masih muda membuat Tristan Goijger bakal menjadi prospek jangka panjang bersama timnas Indonesia. Namun, PSSI harus menaturalisasi jika ingin pemain bertinggi 185 cm itu berduet dengan Elkan Bagot hingga Rizky Ridho. Sementara menurut laman Transfermarkt, Tristan Goijger sempat memiliki harga pasaran 3,48 miliar pada 12 Oktober 2022. Sedangkan pada 4 Juli 2023, ia memiliki harga pasar sebesar 6,08 miliar rupiah.